Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di channel yang insya Allah ini channel untuk syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Insya Allah kalau kita menge-share atau membagikan video-video konten-konten tentang dakwah agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun akan mendapatkan pahala. Makanya jangan sampai ketinggalan, terus menge-share, membagikan video-video dakwah Islam. Kita pun insya Allah bagian dari dakwah kita melalui medsos yang kita miliki. Mari kita dengarkan lagi kajian-kajian dari guru-guru kita, bil khusus Buya Ar-Razi Hasim, yang mana kajiannya insya Allah sangat bermanfaat, bekal dunia dan akhirat kita. Karena kita ini sebagai manusia butuh sekali dengan nasihat, karena iman kita naik turun. Oleh karena itu sering mendengar pengajian, insya Allah iman kita terjaga, terpelihara. Oleh karena itu jangan lupa saksikan sampai dengan selesai agar wawasan dan ilmu pengetahuan kita bertambah, agar juga tidak gagal paham. Insya Allah marilah kita saksikan, insya Allah sangat bermanfaat. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir, ya, lebih. Pertama, manfaat zikir, ya, annahu yutridu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksiruh. Orang kalau berzikir maka syaitan tertolak, ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus begitu, itu bukan kesurupan. Itu namanya hal, apa namanya? Atau wujudan. Dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan. Atau antum melihat ada orang zikir keras, la ilaha illallah, itu nggak apa-apa. Itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senengnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masa masih muda banget, ya, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada 3 kali majelis zikir keras. La ilaha illallah, begitu. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu. Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya masjid mu'alaf juga nih. Dulunya jangankan itu, kunut aja susah di sini, ya. Imam mau kunut aja disogok dulu biar gak kunut, ya. Tanya nih sama imamnya, ya. Annahu yurdir rahmana azza wa jal. Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ke-7 boleh, mau masuk surga boleh, tapi mati dulu. Yang ketiga, ayuzilal hamma wal ghamma anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah. Bisa setan. Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir itu gak usah banyak-banyak. Zikirnya yang rutin, pagi sore, ba'da sholat, dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, berlapis cahaya, begitulah terus
Lama-lama dia kuat, jangan langsung sekali hantam 70.000. Ya boleh juga kalau sering. 70.000 itu bulanan, mingguan. Misalnya kita buat majelis khatam 70.000 sekali seminggu boleh. Jangan sekali setahun 70.000-nya. Ya. Yang keempat, annahu yujlibu lil qalbil faraha was surura wal bast. Orang yang zikir, maka di kolbunya ada kebahagiaan. Yajlib, dapat menarik ras energi bahagia. Ya, orang-orang yang murung ini kurang zikir, ya. Ini wajah-wajah galau ini kurang zikir ini, ya. Kebanyakan nonton YouTube. Annahu yunawwirul wajha wal qalb. Orang kalau zikir, karena kolbunya berseri-seri, wajahnya pun berbahagia. Ya. Walaupun air matanya menetes, tapi dia menetes dengan kebahagiaan. Emang bisa nangis tanda bahagia? Bisa ya? Coba ibu-ibu itu waktu dulu nikah nangis. Kita tanya, kamu sedih neng? Enggak, aku bahagia. Jadi ada tangisan bahagia. Annahu yuqwil qalba wal badan. Orang ahli zikir itu kuat kolbunya dan badannya. Jadi antum yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit capek, itu kurang zikir. Karena kalau zikir kolbunya tenang. Orang kalau zikir kolbunya tenang. Kalau kolbunya tenang, maka badannya akan stabil, imunnya oke. Ya. Nah, ini kesukaan antum nih ya. Zikir itu menarik rezeki. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. Ya. Ini beda nih ya. Ada orang zikir, saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat tuh zikir. Tapi dalam khidmat untuk zikir dia terhalang oleh kendaraan. Maka Allah lihat orang ini butuh kendaraan, Allah adakan kendaraan untuk dia. Lain dengan kita mau beli kendaraan, zikir dulu. Beda ya, modus. Ya, itu modus, thariqat al-modusiyah. Thariqat begini udah ketinggalan, ya. Pengen ini zikir, itu thariqat jadul, bukan thariqat ma'rifatullah. Thariqat begini Allah nggak ridho. Kamu zikir bukan untukku, tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah. Dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya. Basit, dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia, ya. Ente al-jomlowi nih. Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya. Itu kalau sudah khidmat, ya. Dompetnya kurang tebal, Allah tebalkan dompetnya. Tapi jangan dimulai dari dompet. Wah, dompet tipis nih, zikirullah. Ini beda, ya. Jadi orang ahli zikir nih nggak pantas mikirin mobil, nggak pantas. Orang ahli zikir nggak layak, nggak patut dia mikirin rumah, nggak patut. Orang ahli zikir nggak seyogyanya dia membicarakan dompet, nggak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus, jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustadz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nah, nanti begitu. Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya.
Alhamdulillah ada berita bahagia atas izin Allah di pondok ini bertumbuh bergerak 24 jam. Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Kita digombalin orang. Ya, orang kalau susah kan ngomong begitu. Tapi kalau udah punya, eman juga nih duit. Masa dibagi-bagi sama orang, dia kan gak kerja ngapa-ngapain. Yang kerja aku, si ustadz cuma doa-doa doang. Gak usah lah, amplop aja lah 500. Ya salam. Minta kaya, ngasih amplop ustadznya segitu kan. Doanya minta dunia akhirat. Itu kejadian, si ustadz berubah gak niatnya? Apakah dia tadinya yang berharap kepada Allah, sekarang berharap kepada makhluk Allah? Tuh, tipis-tipis. Kalau lagi zikir yang kebayang amplop, orang kaya. Atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi zikir. Kalau matahari terbit, purnama pun tidak terlihat, bintang-bintang hilang. Allah itu pencipta sang surya dan dia tidak pernah terbenam, dia selalu bercahaya. Seharusnya dia tidak tertutup oleh awan-awan tadi. Itu kan awan tuh yang datang. Pak Kiai, doain saya 6 bulan lagi beli rumah. Banyak teman saya yang kemudian diprank, merasa diprank oleh orang kaya. Ada keinginan, ini butuh apa Allah kasih, butuh apa Allah kasih. Kan kebutuhannya ahli zikir ini macam-macam, datang sendiri aja, ya nggak dibuat-buat itu. Ente lagi butuh apa Basit? Butuh pasangan hidup ya? Niatnya benerin ya. Annahu yaksu dzakiral mahabata wal halawata wan nudrah. Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah haibah. Maka ahli zikir nggak perlu pakai jimat. Antum yang punya jimat, bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya, pakai aja lah zikir pagi sore, istighosah, rotib itu cukup udah. Nggak sempat sholawat. Sholawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan di buku, di kopiah kan ada tuh ditaruh di sini. Ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh nggak ngerti. Udahlah, simpen aja itu, ya. Nggak perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim. Struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya, yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya, walaupun muka kita pas-pasan nggak ada masalah. Ya, jadi tolong nih kawan-kawan, bedakan zikir dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi. Ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama raja, kembali kepada Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat raja. Terakhir jadi pengamal Thariqat Qadiriyah. Kata dia, bosan bergantung ke tulisan, bosan bergantung ke wirid, bosan bergantung ke angka-angka. Kita bergantung saja kepada Allah. Wusul dia langsung. Udah meninggal sekarang ya, karena COVID, tewas juga. Alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli zikir dibuat manis oleh Allah, ayaksual halawah, dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi, sesuatu yang manis ada semut nggak? Ya, bener, ada semutnya.
Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut, semut. Ya, semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut-semut. Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya, semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur ya, antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursyid-mursyid palsu. Ya, di thariqat banyak, Pak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursyid palsu. Beliau, Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursyid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursyid. Bahkan meremehkan Abah Anom banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya nanti saya nggak tahu sekarang ya, nanti jelek-jelekin saya. Rozi mah belum nyampe, ya nggak apa-apa. Rozi sesat, nggak apa-apa, terserah ente. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat, cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya, ada yang nggak diangkat jadi mursyid, setelah wafat ngaku jadi mursyid, itu pengkhianat juga itu. Nah ini banyak sekarang begitu. Saya nggak mau ini terjadi pada kita. Maka walaupun saya kolektor ijazah tarekat kemursidan, tapi tidak satupun yang saya kembangkan di luar-luar, paling di majelis tertutup saya bilang. Karena nggak mau terjadi pergesekan thariqah. Karena psikologis orang berthariqat ini merasa bangga dengan thariqahnya. Dulu waktu saya bertarikat sama Nia, saya menganggap, ini thariqat paling cepat. Lalu upgrade Naqsyabandi, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari. Di thariqat sebelah nggak ada. Pindah thariqat lagi, bukan pindah, upgrade thariqat lagi. Wah ini kayaknya lebih gampang nih, nggak perlu pakai suluk-suluk nih. Ya. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini nggak pernah puas sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pengalaman Pak, berthariqat macam-macam, dan setiap masuk thariqat tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka setelah sekarang Allah dewasakan dikit-dikitnya, saya menghindari itu. Ya. Maka yang antum kan ada yang Naqsyabandi, ada Ba'alawi, ada yang Qadiriyah, ada yang Syaziliyah, ada yang nggak jelas, ada Idrisiyah. Saya lihat ada thariqat baru juga nih, thariqat Al-Barawiyah. Paling lucu di sebuah pertemuan thariqat, banyak orang thariqat sholat maghrib datang, berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir. Dipimpinlah oleh salah satu orang thariqah, yang thariqah lain marah, bid'ah, thariqat kita beda. Tuh ngapain ente begitu ya? Pada seharusnya dinikmati aja, mau di depan pakai apa zikirnya, ikuti. Nah ini yang saya hindari ya. Itu ciri-ciri thariqat ego, thariqat nafsiyah, bukan thariqat ma'rifat, thariqat ruh ya, dalam ruh biasa aja. Udah Basit, cukup. Nah terakhir saya bacakan nomor 9 kalau di Ibnu Qayyim, yuwarrithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji doang dia, nggak ada zikirnya, kerjaannya nyalahin orang mulu ya. Karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kolbunya yang penuh cinta.
Mahabbah. Mahabbah itulah ruhul Islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba ke hadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang, menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan. Banyak orang jualan khilafah, tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz jomblo kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya atas materinya. Sedikit Buya ingin bertanya, bicara tentang zikir, ada zikir fida atau zikir tebusan. Itu Buya sedikit tahu, tolong penjelasannya Buya. Zikir fida, kalau di Thariqat Naqsyabandiyah, begitu juga Qadiriyah atau TKN atau Khalidiyah, disebut dengan zikir khatam tahlil atau ataqah, zikir pembebasan. Dalilnya banyak ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu supaya dapat hak la ilaha illallah, Imam Ad-Dusuqi, Imam As-Sanusi menjelaskan dalam kitab mereka, kitab akidah Sunusiyah, Dusuqiyah, disebutkan faidah zikir 70.000. Disebut zikir itqun minan nar, membebaskan hamba dari api neraka. Ya, itu disebut zikir fida. Nah, namun Imam Ibn Arabi punya zikir fida yang lain dengan sholawat. Imam Syafi'i zikir fidanya 4.000 kali khatam Quran. Kalau saya nggak banyak-banyak, Pak. Zikir fida itu zikir ma'rifatullah. Kenali yang engkau sebut, maka engkau diselamatkannya. Selesai. Masalahnya kenalnya gimana? Ya, cukup. Para jamaah ada yang ingin bertanya? Langsung pertanyaan ya. Pak Fauzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Buya, saya ingin sedikit bertanya tentang zikirnya para anbiya, seperti zikirnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini zikir yang harus diawali dengan bimbingan guru atau cukup dengan mahabbah kepada para anbiya Allah. Baik, Sekian. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Makki Al-Madani. Beliau lama di Mekah, lama di Madinah. Waktu di Madinah beliau dapat ijazah kemursidan dari Syekh Al-Kutub Al-Syahir Muhammad Ibn Abdul Karim As-Sammani. Thariqatnya Sammaniyah. Thariqat Sammaniyah itu gabungan dari Qadiriyah dan Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Anfasiyah, dan beberapa thariqah yang lain. Beliau mengajarkan kepada Syekh Abdul Somad, zikir itu ada yang umum namanya zikir hasanat, kapan aja boleh karena cinta. Ada zikir yang darajat. Apa arti darajat?
berzikirnya dengan teknik tertentu, kaifiat tertentu, ijazah tertentu. Kenapa begitu? Frekuensi kolbu kita tidak sama dengan kolbu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi seperti Nabi Yunus, Nabi Adam, mereka itu nabi, kita bukan. Supaya kolbu ini dapat mengikuti kolbu mereka, maka ada namanya kaifiat. Kaifiyah bahasa kitanya tata cara, tapi AC disebut bahasa Arabnya mukayyif. Apa bahasa Inggrisnya? Air conditioning apa? Ya, pengkondisi udara gitu kalau diterjemahkan. Maka kaifiat itu dalam bahasa psikologi disebut conditioning sebelum zikir. Ini yang mahal dalam thariqah. Jadi apa yang membuat zikir thariqah bisa bertahan, bisa berbeda dengan zikir orang biasa, ustadz yang tidak berthariqah? Orang berthariqah itu punya conditioning. Misalnya gini, la hadratina bil al-fatihah gitu ya, la ila ruhi, itu semua namanya conditioning. Mengkondisikan kolbu supaya siap mengikuti zikir, supaya pikiran ikut kolbu, bukan kolbu ikut pikiran. Ini ciri-cirinya kalau kolbu ikut pikiran apa? Kalau lagi zikir, pikirannya melayang, mi'raj, ya. Tapi kalau kita kondisikan kolbu dengan baik, akal dengan baik, akalnya ngikut kolbu, yang jadi imam kolbu. Tinggal Bapak pilih yang mana. Untuk kalau lagi di motor, di mobil, di bus, di kereta, kita zikir hasanat umum. Tapi kalau kita lagi di atas sajadah, gunakan kaifiat. Disebut zikir darajat, zikir yang dengan zikir itu Allah angkat nanti. Kira-kira begitu ya. Silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya dari Jati Asih, Kota Bekasi, Buya. Masya Allah. Pengurus MWCNU Jati Asih. Udah yang kemarin, ketemu Buya. kita, ya. Buya. Saya mau bertanya, Buya. Saya pernah bermubahalah pada seorang ustadz yang mereka itu membid'ahkan, yang kebiasaan kita bertahlil zikir. Lalu dia sedang berceramah, saya bilang begini dalam hati saya, ya Allah, kalau memang dia membid'ahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan zikir, ya Allah, kalau memang tahlil dan zikir ini bid'ah, biar saya yang mati atau dia yang menuduh itu. Kebetulan 1 bulan dia meninggal, Buya, habis sholat subuh gitu. Nah ini hukumnya apalah, Buya, gitu kan? Izin jawabannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Panglima Banser ya. Mubahalah itu sebaiknya dikurangi, ya. Karena mubahalah itu menunjukkan perbedaan yang sudah tidak dapat disatukan. Saya kalau ketemu begitu saya menghindar, takut mubahalah itu terjadi. Berarti ini sudah nggak bisa disatukan. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya takut mubahalah. Emang kita takut bersumpah dengan nama Allah? Enggak, ini nama terlalu berat. Kalau kita mubahalah, yang dianjurkan itu dengan ahli kitab. Dengan siapa? Dan lafaz mubahalah itu ganas sekali. Nabtahil, kami bersumpah. Kalau bahasa orang kita sumpah pocong, sumpah sial, sumpah kutukan. Yang sumpah ini akan membuat hancur binasa dirinya dan keluarganya, sekian keturunan. Itu kan bahaya. Itu bahaya. Nabi diperintahkan begitu karena ahlu kitabnya resek.
gak bisa lagi diapa-apain. Ini masih sesama muslim, jadi saran saya ke depan jangan diulang ya. Terus hukumnya gimana? Itu kan kertek namanya di hati. Itu kan bukan kita juga yang buat. Nah ini ujian juga, merasa sakti nggak? Ya, yang mematikan seseorang kita atau Allah? Ini contoh nih dalam hikam, sawabikul himami la tukhriku aswaral aqdari. Himmah yang kuat, batin yang dahsyat, itu maksudnya tidak akan bisa merobek, menghancurkan dinding-dinding takdir, nggak akan bisa. Maka dia mati bukan karena kita yang ngomong, tapi Allah pinjem kalam kita, matilah dia karena itu. Kan ngeri juga tuh ya, si abang kita dipinjam Allah lidahnya untuk matiin orang. Contoh gini, saya ambil pisau, kita tusuk seseorang, kalau Allah bilang nggak mati, nggak mati. Apakah saya yang kemudian nusuk orang lalu bikin dia mati? Enggak. Ini cuma asbab aja. Ini cuma asbab. Contoh lain nih, antum ngelihat ada orang pinter, bukan pinter dukun ya, orang cerdas. Ini bakal jadi orang hebat nih, terkenal ini. Terkenallah dia beberapa tahun setelah kita ngomong. Pertanyaannya, dia terkenal karena kita ngomong? Bukan, Allah tadi pinjam lisan kita 3 tahun lalu. Allah pinjam lisan. Setelah dipinjam, Allah ngomong lewat lisan, nanti orang ini akan terkenal gitu. Benar terkenal dia. Bakal mati deh, tapi bukan karena kita yang ngomong, tapi kita lagi dipinjam. Itu namanya khatir. Bahasa Arabnya apa? Khatir Rabbani. Khatir, kalau dia berkalam, kalamnya sama dengan kun. Kalau sudah kun, apa aja terjadi ya. Tapi kun ada 2, ada kun ahli zikir, ada dukun. Beda-beda tipis tuh.